Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Akibat musim paceklik yang menimpa negeri Baghdad, banyak masyarakat yang kesulitan mencari nafkah, termasuk Abu Nawas sendiri. Sebenarnya ia bisa saja menerima tawaran baginda raja untuk menjadi pejabat istana. Dengan begitu, kehidupan ekonominya Abu Nawas tentu tidak akan kekurangan. Akan tetapi, ia sudah berjanji bahwa dirinya tidak akan mau menjadi pejabat. Ia lebih memilih menjadi masyarakat biasa. Alasan sederhananya adalah ia takut terlena oleh gelimang harta yang suatu saat nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Ia pun kini hidup sederhana apa adanya. Dan karena sedang dilanda musim paceklik, Abu Nawas terpaksa harus menjual rumah satu-satunya, hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Abu Nawas menjual rumah pada saudagar kaya. Dalam akad jual beli tersebut, Abu Nawas meminta satu syarat. "Tuan, saya bersedia menjual rumah saya, tapi ada syaratnya." "Apa syaratnya, Abu Nawas?" tanya saudagar kaya. "Saya hanya ingin setiap saat saya diperbolehkan mengunjungi paku yang menancap di ruang makan, karena itu adalah paku kesayangan saya," jawab Abu Nawas. "Oh, tentu saja boleh Abu Nawas," balas saudagar kaya. "Baiklah, kalau begitu saya bersedia menjual rumahnya kepada Tuan," ujar Abu Nawas. Singkat cerita, rumah Abu Nawas kini ditempati oleh keluarga saudagar kaya. Beberapa hari kemudian, saat jam makan siang, Abu Nawas mendatangi rumahnya yang telah dijual. Ia masuk ke ruang makan hanya untuk melihat paku kesayangannya. Melihat kehadiran Abu Nawas, keluarga saudagar kaya yang sedang makan siang mengajaknya untuk ikut makan siang bersamanya. Abu Nawas dengan senang hati menerimanya. Hari berikutnya, saat jam makan siang, Abu Nawas kembali datang dengan alasan yang sama, yaitu mengunjungi paku kesayangannya. Karena si saudagar kaya sedang makan siang, ia kembali mengajak Abu Nawas untuk makan siang bersama keluarganya. Lagi-lagi, tawaran tersebut diterima Abu Nawas dengan sukacita. Dan ketika malam tiba, saatnya bagi keluarga saudagar untuk waktunya makan malam, Abu Nawas kembali datang dengan alasan ingin mengunjungi paku kesayangannya. Si saudagar yang sedang santap makan malam bersama keluarga kembali mengajak Abu Nawas untuk makan malam bersamanya. Abu Nawas dengan senang hati menerima ajakan tersebut. Karena seringnya Abu Nawas datang pada saatnya jam makan, membuat keluarga saudagar tersebut merasa jengkel. Tapi ia tak berani melarangnya, karena ia telah menerima syarat dari Abu Nawas saat perjanjian jual beli rumahnya. Akhirnya lama-kelamaan si saudagar tidak tahan dengan kelakuan Abu Nawas. Ia pun akhirnya mengembalikan rumah tersebut kepada Abu Nawas tanpa meminta ganti apa-apa. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, beberapa prajurit istana datang menemui Abu Nawas. Kedatangannya kali ini bukanlah atas perintah raja, melainkan ingin meminta solusi kepadanya. Pasalnya, mereka kewalahan menghadapi pencuri kecil yang selalu meresahkan warga. "Tangkap saja dia dan penjarakan," kata Abu Nawas. "Itu tidak mungkin, Tuan Abu. Pencuri itu masih anak-anak. Kami sudah berulang kali menangkapnya, tapi akhirnya dilepaskan kembali," tutur mereka. "Loh, kenapa dilepaskan? Apakah anak itu keluarga pejabat istana?" tanya Abu Nawas. Bukan karena itu, tapi umurnya masih di bawah 17 tahun. Sedangkan peraturan yang berlaku, apabila tindak kejahatan dilakukan di bawah umur, maka tidak akan kena sanksi atau hukuman, jelas mereka. Mendapati permasalahan yang lumayan rumit membuat Abu Nawas harus berpikir keras.
Bagaimana menurut Tuan Abu? Apa yang mesti kami lakukan? Kalau dibiarkan terus-menerus, nanti anak itu akan semakin menjadi-jadi, tanya para prajurit istana. Berapa umur anak itu sekarang? Tanya balik Abu Nawas. Masih 15 tahun Tuan Abu, jawab mereka. Setelah berpikir cukup lama, akhirnya Abu Nawas pun menemukan solusi yang tepat tanpa harus melanggar peraturan. Begini saja, kalian tetap awasi anak itu. Kalau ketahuan mencuri lagi, tangkap dia dan bawa kepadaku. Dan jangan lupa bawa serta barang buktinya, kata Abu Nawas. Beberapa hari kemudian, anak itu kembali kedapatan mencuri di rumah salah satu warga. Tanpa menunggu lama, ia pun langsung ditangkap prajurit istana dan dibawa ke rumah Abu Nawas. Setibanya di sana, anak itu berkata sambil menantang. Apa yang akan kau lakukan terhadapku? Aku ini masih di bawah umur. Kalau aku sampai dihukum, aku akan mengadukan kalian kepada Baginda Raja. Tidak, siapa bilang kau akan dihukum? Aku hanya mau memberitahu, kalau mengambil barang milik seseorang harus dikembalikan. Dan tugasmu adalah mengembalikan barang yang kau ambil kepada pemiliknya, terang Abu Nawas. Oh, cuma itu. Baik, aku akan melakukannya, balas anak tersebut. Hei, tunggu dulu, tanggalkan dulu baju dan celanamu, sergah Abu Nawas. Apa? Maksudmu aku harus mengembalikannya dengan keadaan telanjang? Tanya anak itu terkejut. Iya, benar sekali, jawab Abu Nawas. Aku tidak mau, aku tak akan mempertontonkan auratku, tolak si anak. Dengar ya, menurut undang-undang kamu itu masih anak di bawah umur, jadi tidak masalah. Kalau kau punya rasa malu dan menganggap itu aurat, berarti kamu sudah cukup umur dan kamu harus dipenjara atas perbuatanmu, jelas Abu Nawas. Sekarang kamu mau pilih yang mana? Menjadi anak di bawah umur atau anak yang sudah cukup umur? Tanya Abu Nawas melanjutkan. Tapi kenapa harus telanjang? Tanya si anak mulai ketakutan. Itu hanya sebagai bukti kalau kamu masih anak di bawah umur. Namanya saja anak kecil. Kalau telanjang itu wajar, jelas Abu Nawas. Aku tidak mau Tuan Abu, aku malu jadi bahan tertawaan orang-orang. Tapi aku juga takut bila dipenjara, balas si anak gemetaran. Ya sudah, begini saja. Untuk kali ini kau akan saya ampuni. Tapi ingat, kalau sampai terulang kembali, kau tinggal pilih. Telanjang di hadapan orang-orang atau dihukum penjara, ancam Abu Nawas. Akhirnya, sejak saat itu, anak kecil tersebut tak lagi berani mencuri. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Baginda Raja mendapat undangan pertemuan raja-raja dan para bangsawan. Pertemuan ini bertempat di negeri sahabatnya, yang juga seorang raja. Tapi yang membuat Baginda Raja bingung siapa yang akan mendampinginya. Pasalnya penasihat istana yang selalu menemani sedang sakit keras dan sampai saat ini belum juga sembuh. Kemudian salah satu menteri menyarankan supaya mengajak Abu Nawas sebagai gantinya. Awalnya Baginda Raja sempat ragu, hampir-hampir ia menolak usulan menterinya itu. Kenapa harus dia? Memangnya tidak ada orang lain, kata Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, tapi di dalam pertemuan nanti biasanya kan masing-masing raja saling menyombongkan diri. Tidak ada salahnya mengajak Abu Nawas, sebab dia pasti akan dibutuhkan. Akal cerdiknya akan menyelamatkan Paduka ketika diajak saling adu kesombongan, tutur sang menteri. Benar juga katamu. Baiklah, beritahukan kepada Abu Nawas supaya besok ikut saya. Singkat cerita,
pergilah Abu Nawas dan Baginda Raja dengan didampingi beberapa pengawal kerajaan. Setibanya di sana, Baginda Raja dan Abu Nawas dipersilahkan duduk di tempat kehormatan bersama dengan raja-raja yang lain. Masing-masing raja didampingi oleh penasehatnya. Setelah membahas berbagai macam urusan kenegaraan, tibalah waktunya obrolan santai di antara mereka. Raja dari Jazirah Arab mulai membuka obrolannya. Penasehatku ini orangnya sangat pintar. Dia ahli dalam menyusun strategi perang. Setelah aku selidiki, ternyata nasabnya tersambung ke Nabi Daud. Pantas saja dia begitu hebat. Raja dari Persia tidak mau kalah. Penasehatku juga pandai. Berkat kepintarannya dalam mengelola pangan, negeri kami tak pernah kelaparan, meskipun ketika waktu datang masa paceklik. Dan kalian lihatlah sendiri, dia bukan hanya pintar, tapi juga sangat tampan. Setelah aku selidiki, ternyata nasabnya tersambung ke Nabi Yusuf. Raja berikutnya juga tak mau kalah. Begitu pula dengan penasehatku, orangnya sangat penyabar dan bijak. Pintunya selalu terbuka untuk rakyat, manakala ada yang ingin mengadukan masalah. Oleh sebab itulah, dia sangat dicintai rakyatku. Dan setelah aku selidiki, ternyata nasabnya tersambung ke Nabi Zulkifli. Dia itu benar-benar sosok manusia yang jarang bisa ditemukan. Akhirnya tibalah giliran Baginda Raja untuk berbicara. Tapi ia bingung harus berkata apa. Apalagi yang diajaknya kali ini adalah Abu Nawas, manusia konyol yang sering berbuat usil. Di tengah kebingungannya, tiba-tiba Abu Nawas buka suara. Kalau saya bukanlah penasehat istana, bukan pula seorang menteri. Saya hanya orang biasa saja. Tapi saya bebas keluar masuk istana semau saya. Karena saya adalah keturunan orang di mana para malaikat pun bersujud kepadanya. Sontak orang-orang yang ada di situ kaget dan terkejut mendengarnya. Kemudian salah satu raja bertanya kepada Abu Nawas, "Luar biasa, hebat sekali orang yang kau ceritakan itu. Apakah nasabmu tersambung kepadanya?" Dengan penuh percaya diri, Abu Nawas menjawab, "Tentu saja. Nasabku tersambung kepadanya." Untuk kedua kalinya mereka dibuat kagum dan takjub dengan pengakuan Abu Nawas. Baginda Raja sendiri sempat kaget dan hampir tak percaya. Kemudian para penguasa yang sedang berkumpul kembali berkata kepada Abu Nawas, "Berarti kau bukanlah orang sembarangan. Pantas saja rajamu memperlakukanmu dengan sangat istimewa. Kalau boleh tahu, siapa nama orang yang kau maksud?" tanya mereka penasaran. "Dia adalah Nabi Adam dan aku adalah keturunannya. Semua orang pasti tahu bahwa nasabku tersambung kepadanya," balas Abu Nawas. Seketika seisi ruangan menjadi penuh dengan suara gelak tawa. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari Baginda Raja mengundang 3 orang ilmuwan yang paling pintar di kota Baghdad. Tak lupa Abu Nawas juga turut serta diundang. Kemudian Baginda Raja bertanya kepada ketiga ilmuwan tersebut, "Penemuan apa yang sudah kalian ciptakan?" Ilmuwan pertama mengatakan bahwa ia sedang melakukan penelitian membuat benda yang ajaib. "Apa nama bendanya?" tanya Baginda Raja. "Saya belum memberinya nama, Paduka, tapi dengan penemuan saya nantinya orang-orang bisa berkomunikasi meskipun jaraknya berjauhan," kata ilmuwan pertama memberitahu. "Wah, hebat sekali. Kira-kira kapan benda itu bisa terwujud?" tanya Baginda Raja. "Saya akan usahakan secepatnya, Paduka," jawab ilmuwan pertama. "Baiklah, lalu bagaimana denganmu?" tanya Baginda Raja kepada ilmuwan kedua. "Saya sedang melakukan penelitian membuat benda yang tak kalah ajaibnya," jawab ilmuwan kedua. "Apa nama bendanya?" tanya Baginda Raja. "Maaf, Paduka,
Saya juga belum memberinya nama. Tapi yang pasti dengan benda penemuan saya nantinya orang-orang bisa terbang seperti burung, kata ilmuwan kedua. Luar biasa. Kapan benda itu bisa terwujud? Tanya Baginda Raja. Ini membutuhkan waktu yang cukup lama, Paduka. Mengingat penemuan yang sedang saya teliti bukanlah penemuan sembarangan, ujar ilmuwan kedua. Bagus. Kalau kau butuh apa-apa, bilang saja padaku. Lalu bagaimana denganmu? Tanya Baginda Raja kepada ilmuwan ketiga. Saya sedang melakukan penelitian, membuat benda yang sangat bermanfaat, jawab ilmuwan ketiga. Oh ya, apa kegunaan benda tersebut? Tanya Baginda Raja. Dengan benda yang saya teliti, nantinya pada malam hari akan terang seperti siang hari. Ruangan istana akan terang benderang. Jalanan kota Baghdad juga akan terang, meskipun langit di atas masih gelap, kata ilmuwan ketiga memberitahu. Wah, 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 sungguh menakjubkan. Sudahkah kau beri nama benda itu? Dan kira-kira kapan benda itu jadi? Tanya Baginda Raja. Karena ini masih tahap penelitian, saya belum memberinya nama, Paduka, dan saya juga belum bisa memastikan kapan benda itu terwujud, jawab ilmuwan ketiga. Dengan tersenyum bangga, Baginda Raja berkata kepada mereka, kalian semua memang ilmuwan yang pintar, saya bangga dengan kalian, puji Baginda Raja. Ketiga ilmuwan tersebut juga saling memuji dengan penemuannya masing-masing. Sementara Abu Nawas yang sedari tadi duduk terdiam tiba-tiba dikagetkan oleh sebuah pertanyaan. Hei Abu Nawas, bagaimana denganmu? Apa yang sudah kau temukan? Ledek salah satu ilmuwan. Paling-paling dia menemukan benda yang bisa membuat keledai bernyanyi, timpal ilmuwan lainnya. Spontan mereka pun tertawa terpingkal-pingkal, begitu pula dengan Baginda Raja. Merasa dirinya dipermalukan, Abu Nawas segera mengeluarkan jurusnya. Penemuan kalian tidak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan penemuanku, kata Abu Nawas. Oh ya, apa itu? Ledek mereka sambil tertawa. Aku bisa menciptakan sebuah benda yang ajaib, di mana dengan benda tersebut orang-orang bisa berjalan menembus dinding. Bukan hanya menembus dinding, tapi juga bisa menembus besi dan kaca, tutur Abu Nawas. Seketika ketiga ilmuwan tersebut terkejut mendengarnya. Mana mungkin, itu sangat mustahil, dan kami juga tak pernah melihat kau melakukan sebuah penelitian, kata mereka. Penemuan saya tak perlu penelitian, bahkan saya bisa membuatkannya sekarang. Tidak seperti kalian, disuruh membuktikannya tapi tidak bisa. Alasannya masih dalam penelitian, ujar Abu Nawas. Baginda Raja yang juga mendengar obrolan mereka merasa penasaran dengan penemuan Abu Nawas. Benarkah Abu Nawas? Kau tidak bohong kan? Tanya Baginda Raja. Benar Paduka yang mulia, jawab Abu Nawas dengan nada serius. Adapun ketiga orang ilmuwan tadi juga penasaran dengan penemuan Abu Nawas. Mereka pun lalu bertanya, kau yakin bisa menciptakan benda yang bisa membuat orang menembus dinding dan besi? Dengan penuh percaya diri, Abu Nawas menjawab, tentu saja bisa dan akan kubuktikan sekarang, jawab Abu Nawas. Semakin bertambah kagumlah mereka mendengarnya. Luar biasa, apa nama benda penemuanmu? Tanya mereka kembali. Nama bendanya adalah pintu, jawab Abu Nawas cengengesan. Spontan Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal mendengarnya. Kurang ajar, kita telah dikerjai Abu Nawas, kata mereka dengan nada kesal.
Tawa Baginda Raja pun semakin keras melihat reaksi ketiga orang ilmuwan tersebut. Dan dengan masih tertawa, Baginda Raja berkata, "Kalian boleh lebih pintar dari Abu Nawas, tapi ketahuilah, kalian tak akan bisa mengalahkan akal cerdiknya." Kisah selanjutnya. Mendengar nama Raja Harun al-Rasyid, tentunya tak lepas dengan cerita Abu Nawas. Sebab raja yang alim ini seringkali berusaha memperdayai Abu Nawas. Namun usahanya selalu gagal akibat kecerdikan daripada Abu Nawas. Kisah-kisah inilah yang seringkali mengundang gelak tawa. Tapi siapa yang sangka, ternyata Raja Harun al-Rasyid mempunyai seorang putra. Putranya adalah seorang pemuda yang alim. Dia memilih meninggalkan istana dan hidup menjadi rakyat jelata. Oleh sebab itulah namanya tak pernah disebut di setiap kisah-kisahnya Abu Nawas. Di dalam kitab Ghuraba min al-Mu'minin, karya ulama besar bernama Imam al-Ajuri, diceritakan suatu saat Abdullah bin Faraj sedang membutuhkan seorang kuli untuk bekerja di rumahnya. Abdullah pun bergegas menuju ke pasar mencari kuli yang bersedia membantunya. Setelah berkeliling di pasar, matanya tertuju pada seorang remaja berkulit kuning langsat yang tangannya membawa bungkusan besar. Bajunya berupa jubah yang terbuat dari kain berbahan bulu domba kasar. Pemuda itu tampak duduk sendirian di belakang pasar. Abdullah lalu menghampiri pemuda tersebut dan bertanya, "Maukah kamu bekerja untukku?" Pemuda itu menjawab, "Iya, saya mau." "Berapa upah yang kamu inginkan?" tanya Abdullah. "7 danik," jawab si pemuda itu kembali. "Baiklah, saya setuju," balas Abdullah. Pemuda itu lalu berkata, "Tapi ada syaratnya, Tuan." Abdullah bin Faraj bertanya, "Apa syaratnya?" "Syaratnya adalah, jika datang waktu duhur dan asar, izinkan saya berhenti sebentar untuk menunaikan sholat," jelas si pemuda. Keduanya pun sepakat. Kemudian pemuda itu diajak ke rumah Abdullah bin Faraj. Setibanya di rumah Abdullah, pemuda itu diperintahkan untuk memindahkan barang-barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Ia bekerja penuh dengan semangat, tanpa ada sepatah kata pun yang terucap. Saat tiba waktu duhur, pemuda itu langsung menghentikan pekerjaannya. "Wahai Tuan, waktu duhur sudah tiba. Saya akan berhenti sebentar untuk menunaikan sholat," ucap si pemuda kepada Abdullah bin Faraj. "Silahkan saja," balas Abdullah. Setelah selesai sholat duhur, pemuda itu kembali meneruskan pekerjaannya. Seperti biasa, ia bekerja dengan semangat tanpa ada kata yang terucap. Setelah tiba waktu asar, si pemuda kembali meminta izin untuk sholat asar. Ia pun bergegas menunaikan sholat asar dan kembali bekerja hingga menjelang maghrib. Kemudian Abdullah bin Faraj memberikan upah sesuai kesepakatan. Setelah mendapatkan upah, pemuda itu pun langsung pamit pulang. Beberapa hari kemudian, Abdullah bin Faraj membutuhkan tenaga kuli lagi. Sang istri menyarankan untuk memakai jasa tenaga pemuda tempo hari, sebab kerjanya bagus dan giat serta tak banyak bicara. Pagi harinya Abdullah bin Faraj menuju ke pasar. Setibanya di pasar, Abdullah tidak menemukan pemuda yang dicarinya. Lantas ia bertanya kepada orang-orang yang ada di pasar. Salah satu dari mereka menjawab, "Pemuda yang engkau cari hanya ke pasar setiap hari Sabtu saja, dan ia senantiasa duduk sendirian di belakang pasar." Abdullah lalu pulang dan kembali ke pasar pada hari Sabtunya. Ternyata benar, Abdullah mendapati si pemuda sedang duduk sendirian di belakang pasar. "Kamu mau bekerja untukku lagi?" tanya Abdullah. "Anda sudah tahu berapa upahku dan apa syarat-syaratnya kan?" kata si pemuda. "Iya, saya sudah tahu,"
balas Abduwah. Abduwah pun lalu kembali mengajak si pemuda ke rumahnya. Si pemuda bekerja dengan baik sebagaimana waktu yang lalu. Ia juga menunaikan sholat duhur dan asar tepat pada waktunya. Setelah pekerjaan selesai, Abduwah memberikan upah dan menambahinya. Namun pemuda itu menolak. Ia hanya mau menerima upah sesuai dengan perjanjian. Berulang kali Abduwah membujuk si pemuda agar mau menerima tambahan upahnya. Akan tetapi pemuda tersebut justru menjadi marah. Ia pun langsung meninggalkan Abduwah tanpa mengambil sepeser pun upahnya. Abduwah merasa bersalah. Ia pun segera mengejar si pemuda dan meminta maaf, lalu memberikan upahnya sesuai dengan kesepakatan tanpa ada tambahan. Beberapa minggu kemudian, Abduwah kembali pergi ke pasar pada hari Sabtu. Ia mencari pemuda tersebut untuk menawari pekerjaan di rumahnya. Namun pemuda yang dicarinya tidak ia jumpai. Bukankah ini hari Sabtu? Kenapa pemuda itu tidak ada di pasar? Ucap Abduwah dalam hati. Ia pun lalu bertanya kepada orang-orang di pasar. Tapi sebagian dari mereka tidak ada yang tahu. Lalu ada seseorang yang memberitahu kepada Abduwah bin Faraj kalau pemuda yang ia cari sedang sakit. Abduwah bin Faraj lantas bertanya kepada orang tersebut, "Apakah Anda tahu kenapa pemuda itu bekerja hanya pada hari Sabtu?" Orang tersebut menjawab, "Setiap hari ia gunakan waktunya untuk mempelajari ilmu agama, kecuali hari Sabtu. Hari Sabtu pemuda itu menggunakan waktunya untuk bekerja, dan ia hanya mau menerima upah 7 danik untuk biaya hidupnya selama 7 hari. Mendengar penjelasan orang tersebut, Abduwah bin Faraj semakin penasaran dengan sosok si pemuda. "Beritahu aku, di mana rumahnya?" pinta Abduwah. Orang tersebut lalu menunjukkan lokasi rumahnya. Abduwah bin Faraj pun bergegas menuju rumah si pemuda. Ternyata si pemuda tinggal di gubuk kecil dengan seorang wanita tua. Abduwah lalu masuk ke rumah itu untuk menengok si pemuda. Tampaklah si pemuda sedang terbaring lemah dengan batu bata sebagai bantalnya. Abduwah pun menjadi iba. Ia lalu berkata kepada si pemuda, "Apakah engkau butuh bantuan?" Pemuda itu menjawab dengan suara lemah, "Iya, kalau tidak merepotkan Tuan." "Tidak, insya Allah tidak merepotkanku," balas Abduwah. Pemuda itu kemudian berkata, "Apabila aku mati nanti, jualah jubah bulu kambingku, dan uang hasil penjualan gunakanlah untuk membeli kain kafan. Tapi sebelum engkau menjual jubahku, bukalah sakunya, karena di dalamnya ada sebuah cincin. Setelah aku mati nanti, perlihatkan cincin itu kepada Raja Harun al-Rasyid. Bila ia melihatnya, ia pasti akan memanggilmu. Lalu berikanlah cincin itu kepada Raja Harun al-Rasyid." Abduwah pun menyanggupi permintaan pemuda itu. Setelah si pemuda wafat, Abduwah bin Faraj pergi ke kota Baghdad untuk menemui Raja Harun al-Rasyid. Setibanya di kota Baghdad, Abduwah bin Faraj melihat rombongan kerajaan sedang melintasi jalan kota. Ia lalu mencari posisi agar terlihat oleh Baginda Raja. Ketika Baginda Raja dan para pengawal melintas tepat di depannya, Abduwah bin Faraj langsung berteriak, "Wahai Amirul Mukminin, saya punya titipan untuk Anda." Abduwah bin Faraj lalu menunjukkan cincin si pemuda itu kepada Baginda Raja. Melihat cincin yang dibawanya, Baginda Raja memerintahkan pengawal untuk mengajak Abduwah bin Faraj ikut bersamanya ke istana. Setelah sesampainya di dalam istana, Abduwah bin Faraj dipersilahkan duduk dan dihidangkan berbagai makanan dan buah-buahan. "Dari mana engkau dapatkan cincin itu?" tanya Baginda Raja kepada Abduwah. Kemudian Abduwah bin Faraj menceritakan awal mula pertemuan antara dirinya dengan seorang pemuda dan amanat si pemuda kepada dirinya sebelum meninggal. Mendengar itu, Baginda Raja langsung menangis sesenggukan. Baginda terlihat sangat terpukul dengan kabar yang didengarnya.
Setelah tangisnya mereda, Abdullah bin Faraj memberanikan diri bertanya kepada Baginda Raja, "Wahai Amirul Mukminin, siapakah gerangan sebenarnya pemuda itu?" Baginda Raja menjawab, "Pemuda yang engkau ceritakan itu adalah anakku." "Bagaimana itu bisa terjadi?" tanya Abdullah heran. Baginda Raja lantas bercerita, "Ia lahir sebelum aku menjadi raja, dan ia tumbuh menjadi anak yang soleh. Ia menghafal Al-Quran dan mempelajari ilmu agama. Namun ketika aku diangkat menjadi khalifah, ia justru menjauhiku. Ia tak mau sedikit pun menikmati harta yang aku miliki. Cincin yang engkau bawa adalah cincin yang mahal. Dulu aku memberikan cincin ini kepadanya lewat ibunya, berharap suatu saat dapat ia manfaatkan. Ia adalah anak yang sangat berbakti kepada ibunya. Tapi semenjak ibunya wafat, aku tak pernah lagi mendengar kabarnya, kecuali kabar yang engkau sampaikan padaku kali ini." Tangis Baginda pun kembali pecah. Air matanya terus menetes membasahi pipinya. "Baiklah, malam ini juga antarkan aku ke makam anakku," pinta Baginda penuh kesedihan. Abdullah bin Faraj kemudian mengantarkan Baginda Raja ke makam anaknya. Manakala sampai di tempat makam anaknya, Baginda Raja langsung bersimpuh di depan makamnya dan menangis terisak sampai pagi. Ketika fajar tiba, Baginda Raja dan Abdullah bin Faraj pergi meninggalkan pemakaman. Di tengah perjalanan, Baginda Raja meminta kepada Abdullah bin Faraj, "Berjanjilah kepadaku untuk senantiasa menemaniku berziarah ke makam anakku." Abdullah bin Faraj menyanggupi permintaan Baginda Raja. Abdullah bin Faraj tak menyangka pemuda itu ternyata anak seorang raja yang sangat terkenal. Baginda Raja juga menawari harta yang banyak untuk Abdullah bin Faraj, namun ia menolaknya. Kisah selanjutnya. Dikisahkan saat Nabi Adam dan Siti Hawa diturunkan ke bumi, mereka berdua ditempatkan saling berjauhan. Nabi Adam diturunkan di daerah India, sedangkan Siti Hawa diturunkan di daerah Jeddah. Mereka terpisah selama 300 tahun lamanya. Setelah keduanya bertaubat, akhirnya dengan izin Allah, Nabi Adam dan Siti Hawa dipertemukan kembali di Jabal Rahmah. Iblis yang mengetahui hal itu tidak tinggal diam. Ia kembali melancarkan aksinya, berusaha menyesatkan Nabi Adam dan Siti Hawa agar kembali melakukan perbuatan dosa. Iblis berulang kali mencoba memasuki hati Nabi Adam dan Siti Hawa, tapi selalu mengalami kegagalan. Hingga akhirnya si iblis mempunyai rencana yang busuk. Suatu hari saat Nabi Adam tidak ada di rumah, iblis mendatangi Siti Hawa dengan membawa anaknya yang bernama Khonas. "Maukah kau menolongku? Aku akan pergi untuk suatu urusan dan aku ingin menitipkan anakku sebentar," pinta si iblis. Siti Hawa tidak keberatan. Ia pun memenuhi permintaannya. Lantas iblis berlalu dari hadapan Siti Hawa. Tidak berapa lama kemudian datanglah Nabi Adam. Melihat ada sosok anak kecil di rumahnya, Nabi Adam pun heran. "Siapa dia?" tanya Nabi Adam. "Tadi iblis datang kemari dan dia minta tolong menitipkan anaknya padaku," jawab Siti Hawa. Dengan penuh emosi, Nabi Adam membunuh anak iblis tersebut. Ia mencincang tubuhnya menjadi beberapa bagian, dan setiap bagian cincangan tubuhnya digantung di dahan. Setelah itu pergilah Nabi Adam. Tidak berselang lama, iblis kembali mendatangi Siti Hawa. "Di mana anakku?" tanya si iblis. "Adam mencincang-cincang tubuh anakmu, dan setiap potongan tubuh anakmu digantungkan pada dahan pohon," jawab Siti Hawa. Lalu iblis berteriak memanggil anaknya yang bernama Khonas. Seketika itu potongan-potongan tubuhnya kembali menyatu. Anaknya pun hidup kembali dan berlari menyambut ayahnya.
"Tolong jaga dia, karena ada urusan lain yang harus aku kerjakan," kata iblis memohon. Awalnya Siti Hawa menolak, tapi si iblis memohon sedemikian gigihnya, sehingga akhirnya Siti Hawa pun menerimanya. Setelah itu pergilah si iblis. Dan ketika Nabi Adam kembali pulang, terlihat olehnya anak iblis itu lagi. "Apa arti semua ini?" tanya Nabi Adam kepada Siti Hawa. Lalu Siti Hawa mengisahkan yang telah terjadi. "Aku sudah menolaknya, tapi iblis terus mendesakku," kata Siti Hawa menjelaskan. Tak kuasa menahan emosi, maka Nabi Adam memukuli Siti Hawa. "Aku tak tahu apakah rahasia di balik semua ini, sehingga engkau tidak mematuhi aku, tetapi mematuhi musuh Allah dan terpedaya oleh bujuknya," ucap Nabi Adam. Kemudian anak iblis tersebut kembali dibunuh oleh Nabi Adam dengan cara dibakar hingga menjadi abu. Sebagian abunya dibuangnya ke laut, sedangkan sebagian abu lainnya dibuangnya ke udara. Setelah itu Nabi Adam pun pergi berlalu. Saat iblis kembali mendatangi Siti Hawa, ia menanyakan keberadaan anaknya. Siti Hawa lalu memberitahu bahwa anaknya dibunuh dan dibakar oleh Nabi Adam, dan abunya dibuang di dua tempat yang berbeda. Si iblis lantas berteriak memanggil nama anaknya. Abu anaknya yang tadinya terpisah berkumpul menjadi satu. Kemudian abu tersebut berubah menjadi sosok anak iblis seperti sedia kala. Ia lalu segera bersimpuh di hadapan ayahnya. Untuk ketiga kalinya iblis memohon supaya Siti Hawa bersedia menolongnya. "Sudilah kiranya engkau mau menjaga anakku lagi, karena ada suatu pekerjaan yang harus aku selesaikan," pinta si iblis. "Aku tidak mau. Kalau menuruti permintaanmu, pastilah aku bisa dibunuh Adam nanti," jawab Siti Hawa. Iblis lalu membujuk dengan berbagai sumpah serapah, sehingga membuat Siti Hawa tak kuasa menolak. Si iblis pun kemudian pergi berlalu. Tidak lama kemudian, saat Nabi Adam pulang, beliau kembali mendapati istrinya bersama anak iblis. "Allah yang mengetahui apa yang bakal terjadi sekarang ini. Engkau menuruti kata-katanya dan tidak memperdulikan kata-kataku," ucap Nabi Adam penuh amarah. Nabi Adam lalu kembali membunuh anak iblis dengan cara disembelih dan tubuhnya dipotong-potong. Potongan-potongan tubuh tersebut lalu dimasak. Separuh tubuh anak iblis dimakan oleh Nabi Adam, dan separuhnya lagi dimakan oleh Siti Hawa. Ketika iblis datang dan menanyakan anaknya, Siti Hawa menjawab, "Anakmu dibunuh oleh Adam, tubuhnya dipotong-potong dan dimasak. Separuh tubuhnya aku makan, dan separuhnya lagi dimakan Adam," kata Siti Hawa menjelaskan. Mendengar hal itu, iblis pun tertawa kegirangan. "Inilah yang kuinginkan. Selama ini aku ingin menyusup ke dalam tubuh Adam, namun tak pernah berhasil. Tapi kini setelah kalian memakan daging anakku, maka dadanya kini menjadi tempat kediamanku. Tercapailah sudah keinginanku," seru iblis merasa puas. Ada yang berpendapat sesudah tindakan Adam yang terakhir ini, iblis masih dapat menghidupkan anaknya dan membawanya pulang dengan wujud berupa seekor domba. Sejak saat itulah hati manusia kini menjadi tempat persemayaman iblis untuk membisik dan menggoda hati manusia. Kisah ini ditulis oleh Syekh Ibnu Hasan Bisri At-Turjani dalam bukunya yang berjudul Hamba-hamba yang selamat dari tipu daya musuhnya. Dinukil dari kisah yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam buku karangannya yang berjudul Nawadir al-Usul. Namun sebagian ulama menghukumnya lemah. Imam At-Tabari juga menukilkan cerita ini. Benar atau tidaknya kisah ini, wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya. Seperti kita ketahui bahwa adanya manusia tinggal di bumi itu dikarenakan Nabi Adam berbuat kesalahan.
Pada awalnya Nabi Adam tinggal di surga dengan berbagai kenikmatan yang tiada tara. Akan tetapi karena tipuan dan rayuan iblis, Nabi Adam akhirnya melakukan kesalahan dengan memakan buah khuldi, sehingga membuat dirinya dikeluarkan dari surga. Ternyata perbuatan Nabi Adam tersebut pernah dipermasalahkan oleh Nabi Musa. Suatu ketika saat mereka berdua bertemu, Nabi Musa berkata kepada Nabi Adam, "Hai Adam, engkau adalah nabi yang telah diciptakan Allah langsung dengan tangannya, ditiupkan ruh langsung dari ruhnya, disujudi oleh para malaikat, dan ditempatkan di surganya. Namun engkau telah mengeluarkan manusia ke bumi karena kesalahan yang telah diperbuat olehmu." Nabi Adam pun membalas, "Engkau juga adalah nabi pilihan Allah, dan kepadamulah kitab Taurat diturunkan." "Kapan kitab Taurat itu diciptakan?" tanya Nabi Adam. 40 tahun sebelum engkau diciptakan, jawab Nabi Musa. "Apakah di dalam kitab Tauratmu terdapat ayat yang berbunyi, 'Durhakalah Adam kepada Tuhan dan sesatlah ia'?" tanya Nabi Adam. "Iya, ada," jawab Nabi Musa. "Lalu kenapa kau menyalahkan aku atas perbuatanku, padahal kesalahanku ini sudah tertulis di dalam kitab Tauratmu jauh sebelum 40 tahun aku diciptakan?" ujar Nabi Adam. Akhirnya Nabi Adam pun mengalahkan hujah Nabi Musa yang menyalahkan dirinya. Kisah ini terdapat dalam hadis riwayat Muslim dan juga terdapat dalam kitab Duratun Nasihin. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya, ada kisah menarik tentang sahabat Nabi yang bernama Abdurrahman bin Auf, di mana beliau ini merupakan sahabat Nabi yang paling kaya raya. Dan dengan kekayaannya ini, beliau selalu bersedekah dengan jumlah yang besar. Tapi anehnya, beliau justru semakin kaya. Suatu ketika Abdurrahman bin Auf memborong semua dagangan dari kota Sam untuk dibawanya ke Madinah. Saat dagangannya mulai memasuki kota, terlihat seperti barisan pawai yang tak ada hentinya. Pasalnya, hewan unta yang membawakan barang dagangannya berjumlah ada 700 ekor. Sebuah jumlah yang sangat fantastis. Kedatangannya tersebut disambut meriah penduduk Madinah. Suasana pun menjadi gegap gempita. Sayyidah Aisyah yang merupakan istri Rasulullah terkejut saat melihat hal itu. Ia ingin tahu penyebab suasana kegembiraan itu. Lalu salah seorang penunggang unta menjelaskan, "Kami baru tiba dari negeri Sam. Lihatlah unta-unta kami syarat dengan muatan barang. Kafilah ini milik Abdurrahman bin Auf." Sayyidah Aisyah pun membalas, "Semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada Abdurrahman. Tapi aku pernah mendengar Rasulullah bersabda bahwa beliau dalam suatu tidurnya bermimpi melihat Abdurrahman bin Auf memasuki surga dengan merangkak." Perkataan Sayyidah Aisyah itu akhirnya sampai juga ke telinga Abdurrahman bin Auf. Betapa bahagianya hati Abdurrahman karena Rasulullah telah menjaminnya masuk surga. Tapi dalam hati ia berkata, "Andai mampu aku memasuki surga sambil berjalan." Kemudian sebelum iring-iringan unta berhenti, ia bergegas menuju rumah Sayyidah Aisyah. "Wahai Ummul Mukminin, aku akan menginfakkan seluruh unta beserta muatannya di jalan Allah," kata Abdurrahman bin Auf. Segera setelah itu, beliau membagi-bagikan seluruh barang dagangannya kepada penduduk Madinah. Sementara para sahabat lainnya penasaran dengan sabda Rasulullah ini. Kenapa Abdurrahman bin Auf memasuki surga dengan merangkak? Tidak seperti sahabat-sahabat lainnya yang dijamin masuk surga. Mereka memasuki surga laksana secepat kilat yang menyambar. Abdurrahman pun menangis dan berdoa kepada Allah, "Jadikanlah aku ini orang miskin,
Aku ingin seperti Mus'ab bin Umair atau seperti Hamzah yang hanya meninggalkan sehelai kain pada saat meninggal dunia. Tidak hanya itu, beliau juga kerap bertanya kepada Rasulullah bagaimana caranya supaya dirinya dapat masuk surga minimal berjalan kaki. Rasulullah menjawab, "Perbanyak bersedekah, niscaya kakimu menjadi ringan memasuki surga." Suatu ketika Abdurrahman bin Auf mendengar kabar beberapa petani kurma mengalami gagal panen. Banyak buah kurmanya menjadi busuk. Para petani ini pun menjadi sedih karena harus mengalami kerugian dengan jumlah yang tak sedikit. Kesempatan ini langsung dimanfaatkan oleh Abdurrahman bin Auf. Ia memborong semua hasil panen kurma dengan harga yang wajar. Tentu saja para petani menyetujuinya dengan penuh sukacita. Setelah transaksi disepakati, Abdurrahman bin Auf membayarnya secara kontan. Para petani pun tidak jadi rugi. Tapi para petani ini heran kenapa Abdurrahman bin Auf mau membelinya dengan harga yang wajar. Ternyata beliau melakukan itu supaya bisa menjadi miskin. Beliau lalu menjual kembali kurmanya dengan harga yang lebih mahal dan berharap orang-orang tidak akan ada yang mau membelinya. Dengan begitu, ia akan menjadi bangkrut. Akan tetapi, Allah berkehendak lain. Tiba-tiba datang rombongan utusan dari Yaman. Uniknya, orang-orang itu justru mencari kurma-kurma yang busuk. Mereka menjelaskan bahwa negerinya sedang dilanda wabah, dan menurut tabib sang raja, salah satu obat untuk menangkal penyakit menular itu adalah dengan ramuan yang terbuat dari bahan kurma-kurma yang busuk. Mereka pun lalu mendatangi Abdurrahman bin Auf dan membelinya dengan harga 10 kali lipat. Begitulah kisah sahabat Abdurrahman bin Auf yang ditakdirkan oleh Allah sebagai sahabat yang kaya raya. Meskipun beliau sudah melakukan berbagai cara untuk miskin, namun kalau Allah sudah berkehendak, tak akan ada yang bisa merubahnya. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya adalah Amir bin Tufail, seorang tokoh kafir Quraisy yang berani menghina Allah. Hingga pada akhirnya ia tewas disambar petir. Kisah ini berawal ketika Rasulullah mengutus salah satu sahabatnya untuk mendatangi rumah Amir. "Pergilah kepadanya dan panggillah dia untuk datang kepadaku," kata Rasulullah. Maka pergilah sahabatnya itu menjalankan perintah Rasulullah. Setibanya di rumah Amir, sahabat tersebut menyampaikan apa yang diamanatkan Rasulullah. "Wahai Amir, Rasulullah memanggilmu," ucapnya. "Siapa itu Rasulullah? Dan apa itu Allah? Apakah ia terbuat dari kuningan ataukah terbuat dari emas?" balas Amir meledeknya. Mendapat jawaban demikian, sahabat itu pun memutuskan kembali menghadap Rasulullah. "Wahai Rasulullah, saya sudah menyampaikan apa yang engkau perintahkan, tapi dia menolaknya. Bahkan ia malah mengolok-olokmu dan Allah." Mendengar hal itu, Rasulullah tidak tersulut emosi. Beliau sama sekali tak menunjukkan amarahnya. Yang ada, Rasulullah justru menyuruh sahabatnya untuk kembali mendatangi Amir. Ketika sahabat tersebut sampai di rumah Amir, ia mendapatkan perlakuan yang sama. "Wahai Rasulullah, dia masih tetap menolaknya dan kembali mengolok-olokmu dan Allah." Akan tetapi Rasulullah memintanya kembali mendatangi rumah Amir. Untuk ketiga kalinya, tokoh jahiliyah itu tetap dengan jawabannya semula. Ia menolak mendatangi Rasulullah dan mengolok-olok Allah dan Rasulnya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan awan ke arah kepalanya. Lalu terdengar guruh dan terjadi petir yang menyambar kepalanya hingga tewas mengenaskan. Lalu turunlah ayat yang berbunyi, "Dan guruh bertasbih memujinya. Demikian pula para malaikat karena takut kepadanya. Dan Allah melepaskan halilintar lalu menimpakannya kepada siapa yang dia kehendaki. Sementara mereka berbantah-bantahan tentang Allah.
dan Dia maha keras siksaannya. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 13. Kisah ini terdapat dalam tafsir Ibnu Katsir. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya, dikisahkan ketika Sunan Kudus menunaikan ibadah haji, ternyata di daerah tersebut sedang terjangkit wabah virus yang mematikan. Penguasa di sana mengadakan sayembara. Siapa yang berhasil melenyapkan wabah virus penyakit akan diberi hadiah harta benda yang cukup besar. Namun meski sudah banyak orang yang mencoba, tak ada satupun yang berhasil. Hingga pada akhirnya Sunan Kudus menghadap penguasa negeri itu. Tapi kedatangannya disambut dengan sinis oleh sang khalifah. "Dengan apa kau akan melenyapkan wabah penyakit itu?" tanya sang khalifah. "Insya Allah aku akan melenyapkannya dengan doa," jawab Sunan Kudus. "Kalau hanya doa, kami sudah puluhan kali melakukannya. Di tanah Arab ini banyak para ulama terkenal, tapi tak ada satupun dari mereka yang berhasil mengusir wabah penyakit ini," jelas sang khalifah. "Iya, saya mengerti. Memang tanah Arab ini gudangnya para ulama. Tapi jangan lupa, ada saja kekurangannya, sehingga doa mereka tidak terkabulkan," balas Sunan Kudus. "Sungguh berani kau berkata demikian. Memangnya apa kekurangan mereka?" tanya sang khalifah sedikit emosi. "Anda sendiri yang menyebabkannya. Anda telah menjanjikan hadiah yang menggelapkan mata hati mereka, sehingga doa mereka tidak ikhlas. Mereka berdoa hanya karena mengharap hadiah," tutur Sunan Kudus. Mendengar itu, sang khalifah pun terdiam. Tak berselang lama, ia persilahkan Sunan Kudus untuk melaksanakan niatnya. Singkat cerita, setelah Sunan Kudus membaca beberapa amalan dan dilanjutkan dengan doa, dalam waktu singkat, wabah penyakit yang menyerang negeri Arab seketika menghilang. Bahkan beberapa orang yang terkena wabah tersebut mendadak sembuh total. Bukan main senangnya hati sang khalifah. Ia pun mengucapkan rasa syukur dan ucapan terima kasih kepada Sunan Kudus. Disitulah ia mulai menyadari bahwa orang yang ada di hadapannya bukanlah orang sembarangan. Dan untuk menepati janjinya, ia memberikan hadiah dengan jumlah yang besar. Akan tetapi Sunan Kudus menolaknya. Beliau justru hanya meminta sebuah batu yang berasal dari Baitul Maqdis. Sang khalifah pun mengizinkannya. Batu tersebut kemudian dibawa ke tanah Jawa. Sepulangnya di tanah Jawa, beliau membangun masjid di daerah Kudus. Dan batu tersebut dipasang di pengimaman. Sekarang masjid yang dibangunnya masih berdiri kokoh dan dinamai dengan nama Masjid Kudus. Kisah selanjutnya, ayah Nabi Saleh alaihissalam yang bernama Kanuk dulunya adalah penyembah berhala. Bahkan ia dipercaya masyarakat kaum Samud untuk mengurusi berhala-berhala mereka. Hingga pada suatu hari saat dia melakukan sujud kepada berhala yang paling besar, tiba-tiba kepala berhala tersebut menunduk. Hal ini membuat Kanuk terkejut dan sedikit ketakutan. Dan yang lebih membuatnya bertambah kaget, Allah menjadikan berhala itu bisa berbicara kepadanya. "Hei Kanuk, sesungguhnya engkau akan memiliki keturunan yang akan menjadi nabi yang diutus kepada kaum Samud." Tatkala mendengar itu, seketika Kanuk lari terbirit-birit. Ketika malam tiba, Allah mengutus seorang malaikat kepadanya dalam rupa seekor burung. Burung tersebut kemudian membawa Kanuk ke sebuah lembah, di mana lembah tersebut memiliki banyak pepohonan dan air. Ketika pagi harinya, setelah Kanuk terbangun, ia terkejut bukan main. Kenapa dirinya tiba-tiba berada di sebuah lembah? Padahal tadi malam ia tidur di rumahnya. Ia pun lalu berjalan-jalan di sekitaran lembah tersebut. Kemudian pandangannya tertuju pada sebuah gunung tinggi di hadapannya, di mana di gunung itu terdapat sebuah gua. Lantas ia memutuskan untuk memasuki gua tersebut. Setelah berada di dalam gua, Allah membuatnya tertidur selama 100 tahun. Keberadaan Kanuk yang hilang secara tiba-tiba membuat Raja kaum Samud kebingungan.
ia lalu perintahkan para prajurit untuk mencari keberadaan Kanuk. Namun setelah beberapa hari pencarian, Kanuk tak kunjung ditemukan. Akhirnya sang raja mengangkat pelayan lain guna mengurusi berhala-berhalanya. Setelah 100 tahun berlalu, di rumah Kanuk yang telah ditinggalkan ada seorang wanita yang dirundung kesedihan. Setiap hari ia selalu menangis. Ternyata wanita itu adalah istri Kanuk. Kemudian Allah mengutus burung gagak untuk mendatangi rumahnya. Ia pun segera terbang dan bertengger di pintu rumah wanita itu. Ia lalu berkicau untuk mendapatkan perhatian. Mendengar kicauan burung yang terdengar merdu, istri Kanuk langsung menghampirinya. "Hai burung, betapa indah suaramu," puji wanita tersebut. Kemudian Allah menjadikan burung gagak itu bisa berbicara kepadanya. "Aku adalah burung yang dulu diutus oleh Allah kepada Qabil setelah dia membunuh saudaranya yaitu Habil, agar aku memperlihatkan kepadanya bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya," jawab burung gagak. Burung gagak itu lalu balik bertanya, "Gerangan apa yang membuatmu terus menangis?" Istri Kanuk menjawab, "Sudah 100 tahun suamiku menghilang dan aku tidak tahu keberadaannya." Kemudian si burung gagak kembali berkata, "Maukah engkau aku bawa kepadanya?" Mendengar itu, istri Kanuk seolah tak percaya. "Sungguh sangat menakjubkan, seandainya engkau bisa membawaku kepadanya," balas istri Kanuk. "Apakah engkau heran dengan ketetapan Allah?" ujar burung gagak. Seketika itu juga istri Kanuk berdiri dan berjalan mengikuti burung gagak yang terbang di depannya. Allah menjadikan perjalanan tersebut terasa ringan bagi istri Kanuk, padahal itu dilakukan pada tengah malam. Hingga akhirnya sampailah wanita itu di lembah tempat suaminya berada. Kemudian burung gagak itu bertengger di atas pintu gua dan berkata kepada istri Kanuk, "Masuklah engkau ke dalamnya." Istri Kanuk pun menuruti perkataannya, dan di sana dia menjumpai suaminya sedang tertidur. Lalu burung gagak mendekati Kanuk dan berkata kepadanya, "Wahai Kanuk, bangunlah atas kuasa Allah." Kanuk pun terbangun dari tidurnya. Ketika ia membuka kedua matanya, didapati sang istri sudah berada di hadapannya. Keduanya pun saling berpelukan. Setelah beberapa hari mereka bersama di dalam gua, akhirnya istri Kanuk mengandung seorang bayi. Bayi itulah yang kelak akan lahir menjadi seorang nabi bagi kaum Samud, yaitu Nabi Saleh alaihi salam. Kelahiran Nabi Saleh ini terjadi pada malam Jumat di bulan Muharram. Di malam kelahirannya, semua kepala berhala tertunduk. Demikianlah kisah lahirnya seorang Nabi Saleh yang diutus Allah bagi kaum Samud. Kisah ini dinukil dari Syekh Muhammad bin Ahmad bin Ilyas dalam bukunya yang diterjemahkan oleh Abdul Halim yang berjudul Kisah Penciptaan dan Tokoh-Tokoh Sepanjang Zaman. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya, cerita tentang anjing yang menolong majikannya ternyata bukanlah sekedar dongeng belaka, sebagaimana yang terdapat dalam kitab Uyun Al-Hikayat karya Imam Ibnu Al-Jauzi. Kisah ini bermula ada seorang saudagar dari Basrah hendak melakukan perjalanan dengan didampingi dua pengawalnya. Tujuannya adalah untuk menunggu kedatangan rombongan unta-unta miliknya. Saat pergi ke gurun tersebut, anjing yang dipelihara mengikutinya. Karena tidak suka diikuti, ia pun lantas memukul dan mengusirnya, dengan maksud agar anjing tersebut tidak berani mengikutinya. Walaupun sudah dipukul dan diusir, anjing itu tidak mau pulang. Ia bersikeras untuk tetap ikut. Mendapati hal itu, sang majikan pun merasa jengkel dengan tingkah laku anjing peliharaannya. Akhirnya ia melempari anjing tersebut dengan batu hingga membuatnya berdarah-darah. Anehnya, meski sudah diperlakukan kasar, anjing itu tetap tidak mau pergi.
ia senantiasa mengikutinya dari belakang. Karena merasa iba, sang majikan pun membiarkannya untuk tetap ikut. Singkat cerita, ketika sampai di tempat yang dituju, tiba-tiba ia diserang sekelompok orang yang dulu punya dendam kepadanya. Karena jumlah mereka lebih banyak, dua pengawal yang mendampingi memilih untuk melarikan diri. Kini sang majikan hanya seorang diri dengan ditemani anjing peliharaannya. Melihat sang majikan dikeroyok dan dipukuli, anjing itu mencoba menolongnya. Ia menggonggong dengan suara yang keras, tujuannya untuk menakut-nakuti mereka. Tapi usahanya itu sia-sia. Ia justru dilempari batu dan hendak dibunuh. Terpaksa, si anjing berlari menyelamatkan diri. Meski demikian, ia tetap mengawasi majikannya dari kejauhan. Setelah sang majikan babak belur diserang dan dipukuli, ia kemudian dilempar ke sebuah sumur yang sudah tua, lalu ditimbunnya dengan tanah. Merasa yakin bahwa ia telah mati, mereka pun lalu meninggalkannya. Di saat itulah, anjing langsung menuju sumur tua, berusaha menolong majikannya yang tertimbun tanah. Anjing itu segera menggali dengan kakinya, hingga kepala sang majikan mulai terlihat. Tidak lama kemudian, lewatlah beberapa orang di tempat tersebut. Awalnya, mereka mengira bahwa anjing itu sedang merusak sebuah makam. Tapi ketika mereka mendekat, ternyata anjing itu sedang menolong seseorang yang telah tertimbun oleh tanah. Mereka pun lalu segera membantu untuk menyelamatkannya. Selepas kejadian itu, sumur tersebut kemudian dikenal dengan sebutan Bi'rul Kalbi, yang artinya adalah sumur anjing. Sebutan tersebut merupakan penghargaan atas kisah seekor anjing yang menyelamatkan manusia. Wallahu a'lam bishawab.